Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnah, al-hadis la nabiyya ba'da. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam kita limpah curahkan kepada Nabiullah tercinta, yakni baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, para alim ulama, dan kepada kita selaku umat di akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para santri Ponpes Salafi Modern Riyadhah Kalam Syifa Banten Indonesia rahimakumullah. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali pada hari kedua Ramadan, yakni tepatnya tanggal hari Senin tanggal berapa? 4 April tahun 2022 Masehi. Kita berikan kesempatan untuk mengkaji atau mempelajari daripada kitab saum yang memang sudah menjadi program dan agenda daripada pondok kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang kedua ini mengampuni seluruh dosa-dosa kita beserta dosa-dosa keluarga kita. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Amin. Memudahkan setiap urusan kita. Amin. Ya Allah taala memberkahi hidup kita, ilmu kita, rezeki kita. Amin. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan, mengijabah segala doa-doa, harapan dan cita-cita kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti yang telah Abia sampaikan sebelumnya, bahwa kitab saum ini banyak sekali kitab-kitab yang menerangkan. Hanya saja untuk mempercepat ataupun mempermudah kajian-kajian supaya mudah dipahami, maka ada salah satu kitab yang ini kitab fikih saum menurut madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Ini adalah sebuah kitab hasil daripada guru kita, yakni As-Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Alawi Al-Husaini rahimahullah ta'ala. Dan kemudian beliau belajar kepada gurunya, yakni Syekhuna Al-Mukarram Al-Alam Al-Faqih Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Zaid bin Sumaid Alawi rahimahullah ta'ala, dan kepada ulama-ulama ataupun masyayikh yang lainnya. Insyaallah ta'ala ini adalah rangkuman daripada kitab Ahlus Sunnati wal Jamaati, wabil khusus dalam fikih Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita lanjut kepada materi kitab saum, seperti biasa kita tabarukan dulu mengirim suratul Fatihah kepada pengarang kitab sebagai bentuk cinta dan penghormatan kepada beliau atas ketinggian dan kemuliaan ilmunya, sehingga alhamdulillah biiznillah kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Rasulullah Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi arba'ati sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq wa Sayyidina Umar wa Sayyidina Utsman wa Sayyidina Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati Sayyidina Abu Bakar al-Mughfir al-'ali sunnah wa syafaati wa ila hadrati khususan wa khususan ila hadrati khusus pada Sultan Allah wa Tuhan wasina sabasana sazili wa Jalal Baghdadi wa Syamat Rifai wa Sayyidina Syekh Al-Badawi wa Sayyid
Muhammad Amin bin Idris bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim bin Ali al-Husaini wal Alam al-Faqih al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Zaid bin Ismail bin Alawi radhiyallahu ta'ala anhum wal mursyidina al-Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Pekalongan wa ali silsilatihim kitab Saum Mahabbah Yaum Ramadan. Syuhurillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada halaman yang ke-12 sudah diterangkan sebelumnya tentang definisi saum. Ya, kemudian pada halaman ke-13 ini menerangkan tentang dalil diwajibkannya berpuasa Ramadan. Ya. Dan kemudian pada halaman ke-14 sudah Habib terangkan tentang arti daripada Ramadan itu sendiri, yakni bisa kita simpulkan bahwa di sini ada dua pendapat ulama, ya, pendapat sahabat Nabi, yakni menurut pendapat sahabat Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, Ramadan ini kenapa disebut dengan Ramadan? Karena dapat membakar dosa. Jadi berdasarkan pendapat daripada Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Ramadan itu dapat membakar dosa. Dan pendapat yang kedua menerangkan menurut pendapat ini sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, ya, karena berasal dari lafaz Ramadan itu Ramadan, ya, yang artinya adalah panas. Karena ketika orang-orang Arab akan memberi nama untuk bulan ini, maka saat itu bertepatan dengan musim panas atau musim kemarau, pacaklik. Ya, sehingga Ramadan ataupun Ramadan adalah bulan di mana bulan tersebut panas. Dia panas kenapa? Karena banyak dosa-dosa yang dibakar. Masya Allah. Ini pun dijelaskan di beberapa kitab saum yang lain, bahkan di bab-bab seperti kitab Al-Bunyah kayak karya tuanku Syekh Badruddin Husnul Aziz, kemudian kitab-kitab yang lain Al-Fadhail, ya, kemudian dalam kitab Nurul Hasil, kitab Saminah, dan kitab-kitab yang lainnya. Ya. Nah, di sini pada halaman ke-14 diterangkan ini faedah yang kedua. Silakan boleh ditulis untuk para santri. Ya, meskipun tidak semua hadir dikarenakan hari ini hari bersekolah, hari Isnin itu sekolah. Ya, karena di Ponpes Salafi Modern Riyadhul Kalam Syifa Bandar Indonesia ini ya tidak ada artinya hampir semuanya memang sekolah sambil mondok atau mondok sambil bersekolah. Nah, berdasarkan pengamatan dari guru kita, ya, daripada As-Sa'id Muhammad Amin bin Idris bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim bin Ali al-Husaini rahimahullahu ta'ala menerangkan bahwa permulaan Islam, orang muslim yang memiliki kemampuan untuk berpuasa, maka dia boleh memilih antara berpuasa atau tidak berpuasa. Akan tetapi wajib bagi yang tidak berpuasa untuk mengeluarkan pada setiap harinya tatkala dia tidak berpuasa, yakni 1 mud atau 750 gram dari makanan pokok. Ya, jadi intinya begini. Pada permulaan Islam, awal-awal Islam, itu orang muslim itu yang memiliki kemampuan berpuasa, ya, dia mampu biasanya jasmani rohani. Ya, dia itu boleh berpuasa, boleh tidak. Tetapi kalau dia tidak mau berpuasa pada zaman dulu nih, ya, maka dia wajib mengeluarkan setiap harinya itu 1 mud. Ya, apa yang 1 mud? 1 mud itu takaran 750 gram. Dari apa? Dari makanan pokoknya. Ya, kalau di Arab Saudi itu makanan pokoknya adalah kurma. Ya, mungkin di negara yang lainnya ada gandum. Tapi kepada Allah, kita di Banten termasuk Nusantara ini, ya rata-rata makanan pokoknya adalah nasi. Ada juga yang jagung, ada juga makanan pokoknya itu yang kalau dari Papua itu apa tuh? Sagu. Ya, kita sagu, mereka sagu, gitu ya. Masya Allah. Itu makanan pokok ditimbang dengan berat 750 gram. Oh, saya ini nggak bisa puasa nih. Kenapa? Aduh, capek, banyak pekerjaan. Ya, kemudian aduh, pokoknya mah nggak bisa saja.
maka pada saat itu diperbolehkan untuk mengeluarkan yang 1 mud. Ini wajib hukumnya. Bagaimana, dari mana dalilnya? Dalilnya sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 184. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Shadaqallahul 'azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa untuk membayar fidyah. Ya, untuk siapa? Ta'amu miskin, memberi makan kepada orang-orang miskin. Jadi fidyah ini ya diberikan kepada orang-orang miskin. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan kewajiban berpuasa Ramadan ya, kecuali bagi yang tidak mampu untuk menjalankannya, maka boleh untuk tidak berpuasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 ya, "Faman syahida minkum asyhara falyasum." Barang siapa di antara kamu hadir di bulan itu, kita ada masih hidup di bulan suci Ramadan, ya, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan tersebut. Ini kewajiban. Ya, kalau kita meninggal sebelum Ramadan boleh puasa enggak? Enggak boleh karena kita sudah meninggal. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, jika kita masih hidup pada bulan suci Ramadan, masih kena umur, ya, sampai umur kita kepada bulan suci yang mulia ini, maka kita wajib berpuasa. Dalilnya Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Ya, jadi kalau ada orang yang bilang setiap muslim yang sudah balik wajib berpuasa, enggak wajib bagi orang yang sudah meninggal. Ya, itu harus ingat ya. Maka pada halaman ke-15 diterangkan, ya, halaman ke-15 diterangkan di sini faedah yang ketiga. Ternyata puasa itu banyak tingkatannya. Ternyata puasa itu banyak tingkatannya. Loh, kok banyak tingkatan begitu? Tadi saya kenapa saya? Apa? Kenapa? Hah? Gak ada yang ngajak main, dengerin aja Abia lagi ini ya. Oke? Mau pinjam ini gak ini? Oh enggak mau. Apa tuh ya? Ini. Enggaknya enggak. Kemarin suka ini kemarin ini. Ini. Jangan, itu jam nggak bisa dibuka. Mari sini. Ya. Gitu ya. Jadi pada halaman ke-15 ya, dalam kitab Shaum Marhaban di Ramadan ya, karya Said Muhammad Amin, beliau menerangkan bahwasannya ya, disadur dalam kitab ya, wabil khusus ini yang dikarang oleh Hujatul Islam Abu Hamid Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, bahwa beliau berkata puasa itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Ya. Fasting there are 3 level. Puasa itu terbagi menjadi 3 tingkatan. The first, yang pertama ya, puasa awam. Puasa awam. Ya. Puasa awam ini disebut dengan puasa tingkat bawah. Puasa paling rendah. Jadi kalau kita sudah tahu jenis 3 tingkatan puasa ini, kita bisa mengukur kita itu termasuk puasa tingkatan yang keberapa nih. Ya, maka perlu kita ketahui kalau ini naik tingkatan harus ngapain dan apa saja syarat-syaratnya. Yang pertama, berdasarkan pendapat Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menerangkan bahwasannya ada 3
tiga tingkatan berpuasa. Yang pertama puasa awam atau tingkat bawah. Apa itu? Kenapa disebut dengan puasa awam? Yaitu dengan menjauhi segala perkara yang dapat membatalkan puasa. Tidak makan, tidak minum, ya itu termasuk disebut dengan puasa awam. Hanya menahan lapar dan haus saja. Ya. Jadi yang membatalkan puasa apa aja nih? Misalkan, kalau berpuasa itu tak bolehlah kita makan, tak bolehlah kita minum, ya. Jadi kalau orang Malaysia macam mana nak kita makan? Ya nanti kita batal puasa kita, nah, gitu ya. Jadi puasa yang tingkat bawah ini adalah puasa yang hanya sebatas menahan. Ini pun yang ditahan hanya makan, minum dan hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau hal-hal yang membatalkan puasa, kalau tak salah itu ada dalam kitab Safinatun Najah, betul tak? Sudah sampai ke sana belum? Belum, tapi betul mulai baik ya. Sampai jam gitu ya. Subhanallah, ini luar biasa ini kayak seperti wali gitu ya. Belum pelajari tapi sudah tahu duluan. Wali ready sama wali rekin, luar biasa insyaallah. Ya. Puasa yang kedua yaitu puasa khusus ya. Ya, puasa khusus. Ya. Yakni puasa tingkat menengah atau tingkatan orang-orang soleh. Ada kemian. Kamu kemian. Pas aja. Kita hotas sekolah ya segala dipakai. Nah, puasa khusus ini tingkat menengah atau tingkatan orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Ya, kenapa? Karena tidak hanya menahan makan, menahan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa yang lainnya, tetapi juga mampu menjaga diri dari segala kemaksiatan. Menjaga hati, jaga pandangan, jaga lisan, jaga telinga, jaga tangan kaki dari perbuatan-perbuatan maksiat. Ya. Jadi ini puasa khusus orang-orang soleh, orang-orang bertakwa, orang-orang soleh dan solehah. Ya, mampu menjaga diri dari perbuatan maksiat. Kita niat di dalam hati mau gibah, mau ngomongin orang, kita tahan. Tidak hanya lapar dan minum haus saja yang kita tahan. Ya, tetapi juga ya wabil khusus. Ya, kita menjaga anggota tubuh kita dari perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. Ya, karena kita tahu ya bahwa dalam tingkatan orang-orang soleh seperti ini, ya tidak hanya mengetahui yang membatalkan, tapi di dalam setiap perbuatan apapun yang berbau maksiat dan dosa, maka wajib meninggalkannya. Ya, itulah puasa khusus. Dan puasa yang terakhir ya adalah tingkatan puasa khususnya khusus. Sudah khusus, ya khusus pula. Ya, ada dua khususnya. Dan ini adalah tingkatan yang paling tinggi di dalam berpuasa. Ya, inilah puasanya para anbiya, para nabi dan para waliullah. Ya, wali-walinya Allah. Yaitu menjauhkan diri daripada selain Allah. Dalam setiap langkahnya, dalam setiap omongannya, dalam setiap pertekan hatinya, maka yang keluar adalah Allah, Allah, Allah. Dimanapun berada, tempatnya dimanapun, yang keluar, yang ingat adalah Allah, Allah, Allah. Ya, maka tidak hanya memikirkan yang batal dan yang tidak. Ya, tidak hanya menahan yang lapar, tidak hanya menjauhi maksiat, tapi mampu dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang meninggalkan maksiat, banyak orang yang menahan lapar, belum tentu ingat kepada Allah. Banyak orang yang meninggalkan maksiat, ya belum tentu ingat sempurna kepada Allah. Tapi yang puasa khususnya khusus ini adalah tingkatan puasa ya yang dikhususkan ini, yang dimilikinya atau yang bisa melaksanakannya adalah para nabi dan para wali-wali Allah. Ya, bahkan saking luar biasanya ini pun diterangkan dalam kitab
Mau'izatul Mu'minin, ya. Ini tentang apa itu puasa umum, apa itu puasa khusus dan puasa khusus. Ya, ini dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, ya. Nah, ini Syarah Ihya Ulumuddin juz yang pertama halaman 61. Ya, luar biasa, Masya Allah. Kemudian pada halaman ke-16 disambungkan kembali tentang keutamaan puasa Ramadan. Ya, di antara keutamaan puasa pada bulan Ramadan itu banyak keutamaannya. Nah, kita sekarang berpuasa. Apakah hanya menahan lapar haus saja? Ya, apakah kita hanya menjauhi maksiat saja? Banyak di sini keutamaan-keutamaan yang akan kita dapatkan pada bulan Ramadan yang mulia ini, insyaallah taala. Sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ahzab ayat ke-24. Ya, ayat ke-24. Ya. Bagaimana bunyinya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah, dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Surah Al-Ahzab ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Jadi laki-laki mana saja, perempuan mana saja selama dia mukmin, muslim, berpuasa, menjaga kehormatan kemaluannya, menjaga harga dirinya. Ya, kemudian laki-laki yang banyak menyebut nama Allah, zikrullah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan, bukan akan menyediakan, tapi telah menyediakan. Sudah ada tempatnya, sudah ada bentuknya, yaitu ampunan dan pahala yang besar. Alhamdulillah. Ya. Jadi intinya kalau kita berpuasa, ya, pertama akan dapat ampun, dan kedua pahala yang besar. Ingat, mesti ingat yang itu. Ya, jadi kalau kita berpuasa ini dapat apa nih? Yaitu dapat ampunan dan dapat pahala yang besar. Ya. Kemudian yang kedua disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Haqqah, ya, ayat ke-24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Shadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman, kepada mereka dikatakan, makanlah, minumlah dengan nikmat yang disebabkan karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Ini maknanya apa? Maka Al-Imam Waqi radhiyallahu taala anhu berkata, yang dimaksud dengan hari-hari yang telah lalu dalam hadis tersebut adalah hari-hari pada saat berpuasa. Ya. Makanlah dan minumlah dengan nikmat disebabkan karena amal yang telah kamu kerjakan. Berarti ini adalah hasil jerih payah daripada ibadah kita, terutama adalah ibadah berpuasa. Ya. Bahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, baginda Rasulullah beliau bersabda,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Rawahul Muslim. Orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Ya. There are someone fasting will get happiness. Yang pertama, ya, it is happiness, kebahagiaan ketika berbuka. Ya, dan tatkala berjumpa dengan Tuhannya. Masya Allah. Dari kebahagiaan inilah yang sangat luar biasa. Kita menahan makan, minum, menahan lapar, dahaga, menahan diri dari perbuatan maksiat. Tapi suatu waktu kita diharuskan berbuka puasa, dan inilah kebahagiaan yang paling nikmat. Reki, udah lapar-lapar seharian, tiba-tiba buka puasa, senang enggak? Begitulah yang saya pengen baginda Rasul, bahwa di sisa-sisa jerih payah kita, lemes badan, haus, ya lapar, tiba-tiba disuruh buka, maka kata baginda Rasul, itulah kebahagiaan yang pertama. Dan kebahagiaan yang kedua adalah ketika berjumpa dengan Allah. Kapan itu? Kan kalau kita ada hidangan sebelum apa tuh? Allahumma laka sumtu. Sebelum kita Allahumma laka sumtu, kita lihat hidangan makanan, Masya Allah, ingat gak kepada Allah? Ya ingat. Alhamdulillah. Ya padahal kita disuruh lapar-laparan nih seharian, tapi sama Allah disuruh berbuka puasa, sama Rasulullah disuruh berbuka puasa. Kita ingat kepada Allah. Itulah kenikmatan, kebahagiaan yang kedua selain daripada berbuka puasa. Ya alhamdulillah, kita mengucapkan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya senang tuh merejak orang yang di sawah di mana-mana, kalau ada yang dengar alhamdulillah waktu buka parantos tiba. Maka mereka alhamdulillah, ya Allah, akhirnya perjuangan, tapi ingat kepada Allah. Dan bahkan dalam hadis yang lain baginda Rasulullah SAW beliau bersabda, qala Rasulullah SAW, "Samtu shaimi tasbih, wa naumu ibadah, wa du'ahu mustajab, wa amaluhu mudha'af." Ya, apa kata baginda Rasul? Samtu shaimi tasbihun. Samtu shaimi tasbihun. Diamnya orang yang berpuasa, ya tidak banyak ngomong hal-hal yang mudarat. Kalau ceramah lain lagi, ya, yaitu dihitung sebagai amalan tasbih. Tahu tasbih? Nah, gimana? Ya, subhanallah. Jadi orang yang diam saja, ketika diamnya seseorang yang berpuasa, maka dianggap sedang bertasbih memuji Allah. Subhanallah, 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 seperti itu. Ya. Jadi kalau ingin disebut kita itu selalu bertasbih, berarti harus memperbanyak diam. Ya, bicaralah seperti apa seperlunya. Ditanya kita jawab, nggak ditanya kita jangan terbiasa untuk ngomongin orang, apalagi begitu. Kalau ngomongin hal-hal yang baik, yang maslahat, ya boleh-boleh saja. Ya, seperti itu. Nah, kemudian wa naumuhu ibadatun, dan tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Daripada luntang-lantung kayak Thailand, lantung gelempangan begitu yang enggak jelas. Yang lihat buah rambutan yang ini kabita, akhirnya hati jadi terlena. Lebih baik di rumah. Ya, diam di rumah. Kalaupun kita sudah lelah membaca Al-Quran, lelah zikrullah, maka tak ada salahnya kita tidur. Ya, untuk menjaga diri kita daripada perbuatan-perbuatan maksiat, apalagi yang membatalkan ibadah puasa. Maka tidurnya kita pada saat itu adalah tidur yang mendapatkan pahala karena dihitung sebagai ibadah. Wa du'a'uhu mustajabun, dan doanya orang yang berpuasa itu mustajab. Ya. Jadi kalau ingin tahu bulan apakah yang paling mustajab ketika berdoa akan mudah dikabulkan, yaitu bulan suci Ramadan. Banyak doa.
Apa impian Riki, apa impian para santri? Sebutkan. Ya, ketika selama bulan suci Ramadan. Tapi berdoalah yang baik. Ya, itu janji baginda Rasul, begitupun janji Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang berpuasa itu doa-doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah. Wa amaluhu mudha'afun, dan pahala orang yang berpuasa itu amalan pahalanya dilipat gandakan. Ya, itu urusan Allah, dilipat gandakan nanti sebagai sejauh mana Allah Ta'ala melipat gandakan puasa, pahala puasa kita. Ya, itu dalam hadis riwayat Ad-Dailami. Ya, demikian barangkali tidak banyak dikarenakan waktu sudah siang. Ya, kita tutup dengan sholawat barangkali. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi ya Rasulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian untuk maqalah di syiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum